Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia global. Pengertian manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Hal-hal yang dapat mempengaruhi MSDM global. MSDM global dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor hukum, yaitu ada hukum UU, perda, dan hak-hak tiap negara. Yang kedua ada politik. Politik sangatlah riskan dalam perubahannya tergantung dengan kepemimpinan di suatu negara mengacu pada politik faham apa. Yang ketiga ada ekonomi. Situasi booming versus buruk, maksudnya tiap perubahan pasti ada tren yang sedang booming. Misalnya Indonesia lagi booming sepeda fiksi, sehingga banyak penduduk Indonesia yang membeli sepeda tersebut untuk mengikuti tren karena kondisi ekonomi yang mengalami perubahan tersebut. Yang keempat ada faktor budaya. Merupakan hal yang paling penting yang dikarenakan budaya kultural Indonesia sangat kental dalam perubahan, harus mengacu dalam adat istiadat maupun norma yang berlaku pada masyarakat di mana bertempat tinggal. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Boy Prasetyo. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Delphi. Jenis-jenis MSDM global. Pertama, ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi atau yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Jenis-jenis organisasi global yaitu A. Beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor. Yang mempunyai artian menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. B. Perusahaan multinasional ialah sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. C. Operasi global adalah sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Mengelola SDM dalam konteks global. 5 cara meningkatkan penugasan internasional melalui seleksi penyusunan staf organisasi global. Yang pertama, penyusunan staf internasional dari negara asal atau lokal. Perusahaan multinasional menggunakan beberapa jenis manajer internasional. Lokal adalah warga negara dari negara tempat mereka bekerja. Ekspatriat masih memiliki minoritas dari manajer multinasional. Jadi, sebagian besar posisi manajerial diisi oleh orang lokal daripada ekspatriat baik dalam operasi kantor pusat atau cabang luar negeri. Kedua, offshoring atau subkontrak. Menugaskan karyawan lokal luar negeri untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan domestik. 3. Nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional. Nilai-nilai ini diterjemahkan ke 3 kebijakan penyusunan staf internasional yang luas. A. Dengan kebijakan penyusunan staf yang etnosentris, perusahaan mengisi pekerjaan manajemen kunci dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara asal. B. Perusahaan yang berorientasi polisentris akan menyusun staf cabang luar negerinya dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara setempatnya dan staf kantor pusatnya dengan orangnya memiliki kewarganegaraan tempat asal. C. Kebijakan penyusunan staf geosentris atau dalam kutip mencari orang yang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi dengan mengabaikan kewarganegaraannya. Hal ini bisa mengizinkan perusahaan global menggunakan sumber daya manusianya dengan lebih efisien
dengan memindahkan orang terbaik ke pekerjaan yang terbuka dimanapun orang itu berada. Baik, nama saya Cynthia Ferawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada slide terakhir. Nomor 4, mengapa penugasan internasional gagal? Karena penugasan internasional adalah inti dari sumber daya manusia internasional, merupakan hal yang mengecewakan melihat seringkali penugasan ini gagal. Faktor yang membuat penugasan ini gagal salah satunya adalah kepribadian. Nomor 5, melakukan seleksi manajer internasional. Proses yang digunakan perusahaan untuk menyeleksi para manajer bagi operasi mereka, baik domestik atau luar negeri, jelas memiliki banyak kesamaan. Bagi penugasan manapun, kandidatnya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan dan kecerdasan serta keterampilan orang untuk menjadi seorang manajer yang berhasil menyeleksi manajer bagi penugasan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.